Halo, jumpa lagi bersama saya Ana Sofa Yuking di podcast Hukum Semua Ada Aturannya. Hari ini kita akan bicara mengenai darurat kekerasan seksual. Kenapa saya katakan darurat? Karena kekerasan seksual saat ini sudah mengancam tidak hanya bagi perempuan, tapi juga bagi anak-anak. Bahkan kemudian ini bisa membahayakan masa depan bangsa kita. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual hidup tubuhnya tapi jiwanya mati. Dan hari ini kita akan membahas apa sih yang menjadi faktor penghambat kemudian kekerasan seksual ini sulit sekali untuk diatasi sampai hari ini. Dan hadir bersama saya seorang psikolog klinis forensik, Ibu Cassandra Putranto. Apa kabar? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Cerita dong, gimana selama ini penanganan kekerasan seksual dari sisi psikolog? Yang jelas kalau kita sudah punya topik kekerasan seksual, saya satu kata yang bisa saya berikan itu adalah prihatin. Seprihatin-prihatinnya. Sangat prihatin ya? Sangat prihatin. Karena sepanjang masa praktek saya, ya memang baru 29 tahun sih ya, tapi selama 29 tahun itu pula lah ternyata masalah ini belum pernah selesai. 29 tahun itu waktu yang cukup lama. Sangat lama. Ya. Dari yang pertama kali mungkin dari sisi hukumannya yang sangat ringan, kemudian penegakan hukumannya yang mungkin juga prosesnya itu tidak sesuai dengan harapan, jauh panggang dari api, dan yang jelas ketika kejadian ini terjadi lagi dan lagi dan lagi. Dan saya pernah juga membuat semacam survei untuk mengetahui bagaimana anggapan masyarakat, terutama baik masyarakat yang langsung yang pernah mengalami atau mungkin dari pihak pekerja sosial atau psikolog yang pernah membantu menangani. Ternyata memang harapan atau hasilnya itu masih 50% memperoleh kepuasan atas apa yang sudah tercapai saat ini. Kepuasan dalam artian? Kepuasan dalam proses penanganannya. Artinya banyak yang tidak puas dengan proses penanganan kekerasan seksual ini. Okay. Nah, yang nomor satu yang ingin saya sorot adalah istilah. Oke. Kita seringkali menyebut istilah pelecehan, kekerasan, bahkan mungkin ada beberapa yang harus katanya jelas persetubuhan dan lain sebagainya. Padahal buat saya satu katanya, kejahatan. Yes, setuju. Saya sebenarnya agak risih dengan kata-kata pelecehan. Betul. Bagi saya ini bukan pelecehan. Betul. Ya. Pada saat Anda melakukan segala sesuatu yang melampaui batas hak perempuan, ya. Sebenarnya pelecehan bukan hanya kepada perempuan atau anak-anak ya, Betul. tapi juga kepada laki-laki ya. Dan istilah itu bisa menjadi bergeser-bergeser gitu. Yang saya setuju adalah kejahatan. Saya setuju dengan kejahatan. Ya, kan? Jadi harusnya kita bicara dengan definisi. Yes. Ketika definisi ini sendiri masih bergeser-geser, mulai dari tadi pencabulan, pelecehan, kekerasan, itu akhirnya bisa jadi semacam permainan barangkali ya. Jadi bumerang nanti pada saat proses pembuktian menjadi bias. Betul. Ya kan? Definisi ini perlu dipertegas kalau menurut saya. Mulai dari yang paling ringan, siul-siul pun sudah merupakan sebuah kejahatan harusnya. Karena dia berniat secara langsung melecehkan seseorang kan? Betul. Ya, tetapi ketika definisi ini tidak ditegakkan, sehingga akhirnya tentu saja proses itu menjadi sulit, lambat, atau bahkan gagal. Yang kedua adalah tentu saja ancaman hukumannya. Tapi tentu saja saya perlu memberikan apresiasi kepada tokoh legislatif ya sepanjang 29 tahun ini. Ya. Jadi artinya kalau salah ya. Kalau dulu ancaman hukumannya mungkin di bawah 3 tahun, sekarang sudah mulai meningkat. Oke. Tapi belum cukup. Dan itu perlu RUU TPKS tersebut yang kita dengar beritanya yang lagi tarik ulur begini ya, harus betul-betul didorong untuk bisa menjadi undang-undang. Kita ada di sini nih Bu Cassandra, salah satunya untuk semakin mempercepat daya dorong ya. Siap. Agar seluruh lapisan masyarakat khususnya DPR makin merasa bahwa ini darurat. Ya. Sesuatu yang darurat tentu penanganannya harus segera.
Ya. ya kan? Rancangan undang-undangan ini harus segera diundangkan. Jangan ditunda lagi. Yes. Tahun ini harus masuk. Yes. Nah, setuju. Kembali lagi, yang kedua adalah tadi perangkat hukumnya, undang-undangnya. Yang ketiga adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mulai dari menerima laporan itu dari kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan, sampai lapasnya, gitu. Ya, bahwa kita tuh udah tertinggal jauh. Kita bisa mengetahui bagaimana para korban yang sudah tidak berani melapor karena takut. Lalu kemudian bahkan seringkali terjadi pada saat melapor mendapatkan kejahatan baru, Perlakuan dari entah penegak hukum. dia tidak diterima, entah dia dilecehkan, entah dia disepelekan, entah dia mengalami kejahatan lagi, kejahatan berikutnya sekunder oleh orang-orang yang seharusnya melindungi. Melindungi. Betul. Oke. Kemudian ketika sudah Bisa cerita nggak kejahatan apa sih yang selama ini dialami oleh korban, ya kan? Selain ya memang primernya dia mengalami kejahatan seksual, ya kemudian dia melakukan laporan pada proses pemeriksaan segala macam ini, saya sering mendengar bahwa korban mengalami kejahatan ya, sekunder lah, kejahatan yang susulan gitu Ya. ya. Ini pihak mana sih yang paling banyak selama ini berpotensi melakukan kejahatan susulan terhadap korban? nah kalau ditanya paling banyak, ini kan prosesnya memang panjang. Ketika seorang baik perempuan, apalagi anak, karena anak tidak berani melapor. Ini juga alasannya mengapa seringkali anak menjadi korban yang berturut-turut dan Yes. semakin banyak. Dan baru ketahuan udah lama sekali, bahkan mungkin ketika anaknya sudah dewasa umur 17-18 baru tahu bahwa dulu dia Mengalami pernah mengalami kekerasan. yang dia tidak tahu. Dia merasa itu adalah bagian daripada apa yang harus dihadapi dalam hidupnya. Nah, ketika dia mulai melapor, mungkin dia akan melapor pertama orang tua kah, kemudian mungkin RT, RW atau kepolisian, atau mungkin ada pendamping sosialnya juga. Jadi di dalam proses yang panjang itu bisa saja ada orang-orang yang menjadi oknum pelaku kejahatan Iya. seksualnya. Nah, kalau dari ditanya berapa jumlahnya, kenyataannya sampai sekarang itu angka itu tidak dibuka, ya. Dan kita hanya bisa melihat sekarang ini yang kalau tadi kita 1, 2, 3 belum selesai, yang keempat yang ternyata bisa membantu kita adalah media sosial. Yes, media. Ya, ketika bukan media formal loh. Ketika Media media sosial formal sekarang. justru membatasi, ada berita-berita yang tidak diungkapkan, sementara berita yang Karena mungkin mereka media ungkap baru formal mau. mungkin lebih Punya kepentingan. yes, atau lebih tertarik dengan berita politik yang eye catchy gitu ya. Atau berita yang lain yang sengaja memang dibuat menjadi sebuah Yeah. berita, walaupun tidak penting tapi sengaja Yes. dibuat menjadi berita karena mungkin ada Pengalian isu. Oke. Ada nilai materialistiknya di situ Yes. gitu, sehingga akhirnya mana yang bisa bayar gitu ya, sehingga media formal itu tentu akan mengikuti permintaan tersebut. Nah, sementara untuk media sosial ini kan artinya kendali itu, kekuatan itu dipegang oleh masyarakat. Dan ketika masyarakat itu punya kekuatan untuk mengupload, memviralisasi, sehingga akhirnya menjadi lebih mudah ketahuan. Yeah. Nah, itu yang akhirnya seolah-olah angka kejahatan seksual meningkat sebagai fenomena gunung es. Padahal dari dulu udah banyak. Dari dulu ya, kekerasan seksual itu sudah sangat banyak dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Betul. Oke. Nah, yang berikutnya lagi, karena angka itu tadi juga tidak terlihat gitu ya. Sekali lagi dalam prosesnya tadi mungkin ada hambatannya, kasusnya nggak jalan-jalan. Untuk bisa membuat sebuah laporan itu benar-benar ditindaklanjuti, tentu harus ada dorongan kiri dan dorongan kanan, terutama mungkin bantuan teman-teman lawyer yang kalau misalnya ditemani lawyer bisa lebih cepat maju nih. Kalau nggak ada lebih susah lagi. Belum nanti pada saat di kejaksaan mungkin tuntutannya sangat ringan, jauh dari nalar kita, betul sangat ringan. Lalu kemudian pada saat hukuman juga ternyata ringan juga misalnya, dan pada saat hukumannya menjalani lapas pun juga cepat keluar, bahkan ada pembebasan bersyarat dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dia mungkin cuma 2/3 dari hukumannya, dan yang paling akhir adalah ketika mereka sudah keluar, ini yang harus disikapi. Kita masih terjebak di soal pembuktian. Apalagi ketika kejahatan seksual itu terjadi, pembuktian itu harus ada saksi mata. Yes. Konon katanya. Itu yang selalu menjadi salah satu penghambat. Sementara kalau orang mau melakukan kejahatan seksual, gak Mana mungkin ada dia sih cari terbuka orang di depan umum, Iya, ya betul. kan?
hey, lihat semua saya lagi mau lakukan kejahatan seksual, kan nggak mungkin gitu. Jadi sudah pasti yang namanya melihat dengan mata kepala langsung peristiwa itu sudah pasti tidak mungkin. Kecuali kalau ada CCTV. Tapi di mana ada, apalagi di daerah-daerah terpencil yang ada CCTV. Yang ada CCTV. Yang paling akhir adalah negara lain udah semakin maju untuk melihat bagaimana cara untuk bisa mengatasi kejahatan seksual ini, karena secara psikologis sudah jelas orang yang memang punya kebutuhan untuk melakukan kejahatan seksual ini kan sangat khas. Kalau dari sisi psikologi forensik pun jelas ya, mereka adalah tersangka pelaku yang kemudian menjadi terdakwa nantinya, lalu kemudian korban. Ini ada ketidakseimbangan relasi kuasa. Nah, artinya mereka ketidakseimbangan relasi kuasa. Betul. Mereka merasa lebih kuat, mereka lebih powerful. Yang seharusnya kalau orang bilang with great power comes greater responsibility, ini tidak ada di dalam kepala mereka. Dan mereka cenderung merebut, mengambil, menghancurkan untuk bisa memuaskan keinginan mereka, gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah sudah jelas orang yang pernah menjadi pelaku itu kecenderungan untuk melakukan lagi itu tinggi. Mengulanginya. Ya, jadi efek jerahnya. Kalau di negara lain itu sudah sampai ada electronic ankle bracelet. Nah, di kita boro-boro nyampe ke sana. Kita sebelum ke situ, saya tadi tertarik soal penegakan hukum. Ya. Tentu kalau kita bicara penegakan hukum, semua stakeholder di lingkungan penegakan hukum tentu harusnya punya visi yang sama dalam penegakan hukum atas perbuatan kejahatan seksual. Ya. Dari mulai tahap penyidikan di kepolisian, ya kan, pemeriksaan di kepolisian, kemudian tahap penuntutan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai penuntutan, sampai pada putusan. Artinya dari mulai kepolisian, ya pun sampai hakim harus punya pandangan yang sama, yang berpihak kepada korban. Yang berpihak pada korban itu penting. Jadi kalau tadi Cassandra katakan bahwa tidak ada keseimbangan relasi kekuasaan, itu tidak akan terjadi. Ya kan, kalau semua stakeholder di lingkungan penegakan hukum itu punya pemikiran yang sama, punya komitmen yang sama terhadap penegakan hukum korban kekerasan seksual. Artinya ada keberpihakan di sini kepada korban, ya kan? Jadi kalau kan kasihan sekali, Bu. Jadi kalau selama ini korban sudah cukup menderita akibat stigma masyarakat, ya kan, pertama dia jadi takut untuk melaporkan, ya kan, kemudian pada saat pemeriksaan pun ternyata dia harus mengalami dianggap sebagai ikut bertanggung jawab terhadap kejahatan itu sendiri, seolah-olah ya itu salah lo. Gitu. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, belum lagi kalau misalnya ternyata ditanya atau dikatakan ini suka sama suka, apalagi anak-anak. Bagaimana dengan anak-anak? Sama sekali tidak bisa membela diri. Dan anak-anak seringkali justru mereka tidak tahu. Banyak bahkan kasus mereka yang tidak mengerti apa itu. Bahkan pendidikan seks pun tidak sampai pada anak-anak. Tidak semua anak-anak mendapatkan pendidikan seks yang baik. Ya kan? Dalam hal ini juga mungkin kita harus melihat ya, ini bukan cuma sekedar, mohon izin, bukan cuma sekedar masalah pendidikan seks ya, tetapi ada situasi di mana ternyata anak-anak ini justru lebih nyaman bersama pelakunya. Karena ternyata yang ada di dekat mereka, rumah, orang tua, itu tidak ada. Dan ternyata karena ketika bisa supir, pembantu gitu ya. Ketika pelaku kekerasan ini melakukan modusnya ini tadi, karena siklusnya itu kan biasanya begitu. Di lingkungan terdekat. Betul. Dia ada perhatian, ada kasih sayang gitu ya, yang itu disebut honeymoon phase-nya gitu ya, dia akan membujuk dan ada satu lagi perilaku yang sebenarnya di Indonesia pun juga belum masuk dalam undang-undang, yaitu grooming. Ya. Jadi ketika dalam proses ini yang belum sampai kejahatan, tapi sebenarnya sudah membuktikan bahwa dia udah ada grooming nih, mulai dari nelpon, bujuk-bujuk, ajakin ketemuan dan lain sebagainya. Nah, kalimat-kalimat yang menenangkan tapi menggoda, ya kan? Nah, di Australia misalnya, itu ada sebuah undang-undang baru yaitu Charlie's Law, karena ada kasus di mana mulai dari grooming sampai akhirnya terjadi hilangnya nyawa itu ya, itu ada proses grooming. Hilangnya nyawa itu karena prosesnya dia melakukan grooming tersebut, dibujuk-bujuk lalu sampai akhirnya betul-betul terjadi kejahatan dan untuk korban menutupinya tewas. Dia kemudian melakukan pembunuhan. Dan korban tewas gitu kan. Jadi, nah hukuman ini bukan hanya sekedar di kejahatannya saja, bahwa dari sisi groomingnya pun itu harusnya sudah bisa dijerat. Gitu. Nah, seandainya kita juga punya hukum itu, gitu ya, bahwa perilaku grooming itu sebenarnya juga sudah bisa dikenakan
tindak pidana. Mungkin kita bisa mencegah gitu. Dan terutama kita sosialisasikan kepada masyarakat gitu. Tetapi sekali lagi kalau dari sininya sendiri masih lemah, penegakan hukumnya juga masih lemah, lalu kemudian afternya seringkali kita juga ketahui para pelaku kejahatan seksual setelah keluar dari hukuman mengulangi kembali. Artinya tidak ada efek jerah di sini. Tidak ada efek jerah dan mungkin masyarakat juga lupa, dan bahkan bukan tidak mungkin, sekali lagi dia bisa kembali lagi ke tempat di mana dia pernah melakukan kejahatan tersebut. Korban pun mengalami 2 kali. Bisa jadi demikian. Karena apa? Karena yang seharusnya ada undang-undang lagi untuk melindungi bahwa pelaku ini tidak diizinkan untuk mendekati, kan ada radius ya. Kalau di sini kan kita juga belum ada. Iya, kalau di luar negeri kan jelas gitu kan, ketika dia mendapatkan, apalagi khususnya kekerasan kejahatan seksual, dia kan ada radius sekian kilometer dia nggak boleh mendekati. Walaupun gitu kan? Sebenarnya kalau di undang-undang jadi LPSK ada loh. Aja itu dari groomingnya aja udah nggak bisa kan? Mestinya. Tapi di undang-undang LPSK sebenarnya udah ada loh. Tapi kan kembali lagi ada tadi stakeholder tadi, niat nggak sih untuk menjalankan itu? Karena sebenarnya sebagian perangkat undang-undang itu ada. Oke. Sebagai orang yang sudah lama sekali berkecimpung sebagai psikolog klinis forensik, tentu banyak sekali melihat ya persoalan yang menjadi dasar dari hal-hal yang mendasar lah ya. Banyak sekali melihat hal-hal yang sangat mendasar, paling mendasar dari penegakan hukum ini. Atau kita belum bicara penegakan hukum, dalam penanganan korban ya sebagai psikolog. Tentu tadi kan ada hambatan psikologis ya kan. Nah, kita bicara klinis forensik. Tentu kita bicara pembuktian forensik dong. Ya kan, pada saat nanti dia sudah melaporkan. Apakah mungkin ya seseorang yang nyata-nyata dia mengalami traumatis, ketakutan untuk melapor, di kemudian hari bisa 10 atau 20 hari kemudian, bisa sebulan kemudian, bisa setahun kemudian, bisa 10 tahun kemudian baru punya keberanian untuk melaporkan. Apakah masih memungkinkan untuk mendapatkan bukti forensik? Sebelum saya menjawab itu, saya mau menyampaikan satu hal dulu. Saya ikut menyusun pedoman penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kementerian Kesehatan, gitu ya. Dan ketika kita membahas dampak itu ada dampak fisik, dampak psikologis, dampak sosial, gitu ya. Terutama ketika mereka mengalami trauma, biasanya memang ada PTSD, post traumatic stress disorder, yang akhirnya kemudian mereka re-experiencing, mengalami kembali. Itu kalau ditanya berapa lama sih, kami punya banyak pasien-pasien yang terjadinya mungkin waktu di usia SMA sampai dia usia 30-35 itu masih re-experiencing. Jadi berada di dalam, seolah-olah berada dalam situasi yang sama. Lalu kemudian merasa terancam, kemudian dia berusaha menghindar, dan yang paling sering akhirnya kualitas hubungan dengan orang lain juga menjadi terganggu. Nah, persoalannya reaksi yang muncul belum tentu reaksi yang tadi disebut. Ada pada beberapa kasus, ini kasus yang terjadi di sekitar Jawa Tengah gitu ya. Pelakunya pengusaha, korbannya anak-anak antara 14 sampai 18 tahun. Yang ternyata korban-korban ini tidak menunjukkan reaksi yang tadi disebut. Yang tadi yang wajar orang lain berpikir adalah dia depresi, terbeban, re-experiencing. Ini enggak. Karena dia masih anak-anak, dia ketawa-ketawa. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah kejahatan. Belum lagi terus kemudian mungkin dia mendapatkan semacam gimmick, semacam reward, dibeliin handphone. Dan dia merasa senang. Nah, sebenarnya kami dari psikologi, ya terutama psikologi forensik, kita bisa membedakan reaksi senang itu dapat dari mana. Karena dapat handphonenya. Kalau dari siklus itu tadi ada si honeymoon, honeymoonnya dia senang. Tapi kekerasannya tentu dia tidak senang. Ya kan? Dan dia tidak tahu bahwa ada hukum untuk itu. Nah, tetapi sekali lagi pengadilan kita melihat dia nggak stres, dia nggak depresi. Dia baik-baik aja gitu ya. Kekerasan tidak terjadi. Nah, suka sama suka itu proses pembuktian ini juga menjadi persoalan. Ketika yaitu tadi reaksi tidak sesuai dengan harapan, reaksi tidak sesuai dengan kriteria ideal yang menurut orang lain. Harusnya kan dia begini kok dia enggak. Berarti dia tidak pernah terjadi. Itu satu, dia tidak pernah mengalami. Kemudian yang kedua adalah bahwa ketika sudah pun ada visum, jelas visum et repertum menyebutkan ada kekerasan benda tumpul dan lain-lain. Persoalannya adalah ketika ternyata tidak ditemukan adanya mungkin jejak-jejak kimiawi, ya, mungkin kekerasannya mungkin tidak sampai ada ejakulasi misalnya. Nah,
kekerasan itu kan terjadi, tapi karena tidak ada pembuktian kimianya atau tidak bisa menyambungkan antara si korban ini dengan kondisi kekerasan dan kejahatan yang dialaminya dengan orang-orang tertentu. Nah, dari berdasarkan pengalaman banyak sekali orang-orang ini yang lepas. Karena apa? Bisa saja dia dilakukan oleh orang lain, bukan sama yang ini. Jadi ketika kita mau menjerat yang ini, susah sekali untuk mencari hubungannya itu tadi. Karena balik lagi harus ada saksi mata, harus ada jejak kimiawi. Sejauh mana sih kekuatan bukti petunjuk di dalam proses pemeriksaan di kepolisian bisa dilakukan? Nah, sebenarnya kalau dari sisi pengalamannya, kalau dari sisi psikologi forensik sih sebenarnya peran kami, laporan-laporan kami cukup bisa diterima. Tapi persoalannya diterima di kepolisian bukan berarti nanti diterima sampai di pengadilan. Kepolisian pasti akan dengan senang hati menerima laporan atau meminta bantuan dari psikolog forensik untuk memberikan, dan kita bisa sebenarnya membuktikan jejak itu tidak harus jejak kimiawi saja, tapi jejak psikologis ada. Contoh misalnya kami bisa membuktikan bahwa ketika anak ini menunjukkan perilaku-perilaku yang takut ketika orangnya lewat atau ada yang seperti ini, dan orang ini sendiri juga bisa memberikan jejak-jejak psikologis itu gitu kan, sehingga kita bisa melihat adanya kaitan hubungan antara tersangka pelaku dan korban, bahwa memang betul ini adalah pelakunya dan ini adalah korbannya. Itu sebenarnya bisa kita buktikan. Itu kan dalam proses pembuktian di kepolisian. Posisi psikolog klinis forensik ya pada waktu pemeriksaan ini itu diminta oleh kepolisian kan? Bukan diminta oleh korban. Tidak. Diminta oleh kepolisian. Sejauh mana ya selama ini polisi merasa psikolog klinis forensik harus dilibatkan dalam hal ini? Nah, saya harus menjelaskan dulu bahwa di Indonesia psikolog banyak sekali jenisnya, ya. Dan mungkin yang psikolog klinis forensik itu juga belum tentu banyak juga. Jadi ada psikolog klinis saja, ada psikolog forensik. Nah, bedanya seringkali psikolog klinis itu adalah mereka yang bekerja untuk masalah gangguan-gangguannya. Mereka banyak ada di rumah sakit, di puskesmas, dan mungkin di biro praktek pribadi, gitu ya. Nah, bisa jadi korban menghubungi psikolog klinis di tempat prakteknya, minta untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dia bekerja di rumah sakit dan ketika ada indikasi kekerasan, nah biasanya dia akan menganjurkan untuk visum. Nah, biasanya psikolog klinis biasanya menangani korban. Nah, kalau memang sudah ada laporan kemudian polisi meminta, itu biasanya memang ke psikolog forensik. Nah, ada beberapa orang yang memang punya dua kompetensi itu bersamaan, baik klinis maupun forensik. Jadi biasanya psikolog forensik itu memeriksa tersangkanya. Walaupun kalau korban, kalau memang misalnya dibutuhkan dan pada saat kasus-kasus tertentu memang dimintakan, tentu psikolog forensik itu bisa melakukan pemeriksaan gitu ya? Tidak, pemeriksaan secara langsung. Harus pemeriksaan terpisah, antara tersangka dengan dan pemeriksaan terhadap korban, dan itu harus terpisah. Nah, sekali lagi adalah bahwa psikolog klinis yang ada di rumah sakit pun juga minimal harus punya kompetensinya. Tapi karena mereka ada di rumah sakit, sekali lagi ya, karena posisinya ada di situ, sehingga akhirnya korban ini seringkali pergi ke psikolog yang ada di rumah sakit yang belum tentu punya kompetensi. Belum tentu punya kompetensi forensik. Nah, ini kita bicara kompetensi ini. Ya. Ini tentu bicara kebutuhan korban, ya. Kita tahu bahwa korban kekerasan seksual itu tidak hanya perempuan matang dewasa, tapi juga anak-anak, ya kan? Dan tidak hanya di kota besar, tapi juga di daerah. Banyak sekali kekerasan seksual terjadi di daerah. Kita tahu itu. Nah, sebenarnya ini kan tidak diberitakan saja, ya kan? Banyak sekali. Nah, dan selama ini saya yakin ya, mungkin hanya 10% ya yang terekspos ya, dan bisa terselesaikan dengan baik. Benar. Sekarang kita bicara mengenai profesi psikolog klinis forensik ya. Tentu banyak yang belum pernah mendengar, ya kan? Apa ini? Orang taunya psikolog aja. Oh, anak gue stres, oh anak gue korban kekerasan seksual, gue pergi ke psikolog dia minta tolong gitu kan. Tapi ini kita bicara sesuatu yang lebih serius, ya kan? Profesi yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Nah,
kita tahu bahwa profesi psikolog yang punya spesialisasi sebagai psikolog klinis forensik tidak banyak di Indonesia, ya. Dan kita tahu juga bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga anak-anak. Dan tidak hanya di kota besar, tapi juga di daerah. Kita tahu di daerah luar biasa jumlah kekerasan seksual, hanya tidak terekspos saja. Kalau kita mendengar hampir setiap hari di setiap daerah tuh ada cerita tentang kekerasan seksual dari mulut ke mulut, dari keluarga ke keluarga gitu. Nah, terkait dengan kebutuhan korban ya dalam proses pembuktian. Apakah psikolog klinis forensik selama ini melakukan upaya proaktif, ya kan? Karena tentu jumlahnya nggak banyak ya. Seperti Ibu Cassandra kan pasti nggak banyak gitu. Bisa dihitung dengan jari. Dan itu tersentralisasi di Jakarta, di kota besar. Kota kan? Besar ya. Di kota besar. Nah, bagaimana dengan nasib korban-korban yang ada di daerah? Gitu loh. Ketika ada persoalan kekerasan seksual, khususnya anak-anak ya. Kalau dewasa mungkin lebih mudah untuk membuktikan, meskipun sesungguhnya mau dewasa mau anak, hari ini kita mengalami hal yang sama ya. Kita mengalami hambatan psikologis yang luar biasa dalam penegakan hukum untuk korban kekerasan seksual. Nah, kita fokus ke anak-anak. Bagaimana dengan nasib anak-anak korban kekerasan seksual di daerah? Baik, gitu. Sekali lagi bahwa tadi ini kan yang psikolog klinis banyak kan di rumah sakit, di puskesmas atau di biro praktek pribadi ya. Yang tadi saya katakan bahwa biasanya para korban ini datang ke unit-unit fasilitas layanan kesehatan ini mungkin dengan keluhan yang lain. Gitu. Belum tentu langsung saya mengalami kekerasan seksual, belum tentu gitu. Bisa jadi bisa hamil, bisa jadi ada yang hamil, bisa jadi ada yang kemudian depresi, bisa jadi ternyata ada kaitan ke sana. Nah, bahwa memang kami dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia itu punya standar. Ya, untuk bisa bekerja sebagai psikolog klinis dia harus mampu menangani kasus tersebut ya. Tapi sekali lagi tentu kan kita juga punya perbedaan ya antara yang psikolog klinis muda. Ya, pertama psikolog klinis pratama dulu nih. Mereka baru lulus tuh namanya psikolog klinis pratama. Kemudian muda ada tingkatannya. Nah, lawyer nggak ada tuh tingkatan. Nah, itu dia. Kalau jadi lawyer harus lawyer ya. Tapi kalau psikolog klinis ini ada tanggapannya, ada tahapannya ya. Jadi jenjang gitu ya. Pratama, muda, madya, dan utama gitu. Nah, jadi tentu saja kompetensi untuk forensik ini tadi, jadi psikolog klinis dengan kompetensi forensik gitu ya, ya diharapkan untuk juga bisa dimiliki. Karena yang jelas ketika mereka pada dasarnya dengan kompetensi dasarnya saja, ya harusnya mereka sudah bisa mengenali kalau memang ternyata ada kasus yang diduga ada kaitan dengan kejahatan seksual. Nah, yang menjadi fokus mereka adalah tentu untuk proses pemulihan, pendampingan. Nah, tetapi bagaimana disesuaikan dengan kompetensinya. Kalau memang belum punya kemampuannya, dia harus bisa merujuk. Jadi ini tadi ya, kan ada di seluruh Indonesia nih, ya. Kalau jumlah psikolog klinis seluruh Indonesia tuh ada mungkin sekitar 3.500 orang. Mencukupi lah ya gitu ya. Dibandingkan jumlah psikiater kami lebih banyak, ya. Tapi sekali lagi karena ada kompetensi itu tadi, jadi mungkin ada sedikit hambatan. Tapi tentu saja diharapkan minimal mereka harus punya tuh kompetensi itu. Nah, kalaupun di wilayah itu dia ada, mereka harus bisa merujuk ke psikolog klinis yang punya kompetensinya, gitu kan? Tapi mereka harus punya nih, mereka memang harus dibekali. Ini juga PR buat kita ya kan. Nah, lalu yang paling penting adalah tidak hanya fokus di pemulihan psikologisnya. Karena seperti tadi yang sudah saya katakan, jangan sampai kemudian ketika dibantu kondisi psikologisnya udah pulih, lalu kemudian kasusnya berjalan, pihak hukum menyatakan loh dia nggak apa-apa tuh, dia udah nggak depresi lagi, berarti kejahatan tidak terjadi. Ya, artinya penanganan untuk masalah psikologi klinisnya itu kan berarti terpusat kepada proses pemulihan supaya dia bisa pulih dari traumanya. Tapi jangan sampai proses pemulihan trauma tersebut mengganggu proses hukumnya. Nah, disinilah perlu kompetensi forensik itu tadi. Artinya minimal dia tahu tentang proses hukumnya, harus melapor. Nah, ada juga yang misalnya di setiap daerah tuh mungkin ada P2TP2A, kemudian kode kepolisian. P2TP2A? Pusat, supaya masyarakat hukum tahu. Pusat pelayanan terpadu untuk pendampingan perempuan dan anak.
Nah, lalu kemudian juga di unit di kepolisian kan juga ada unit P2A ya untuk perempuan dan anak juga, penanganan perempuan dan anak. Nah, artinya seorang psikolog klinis sebenarnya diharapkan untuk punya keterampilan tersebut. Tapi sekali lagi, karena undang-undang kita juga mengatur dan memberikan wewenang kepada psikolog klinis untuk menangani itu, tapi tentu saja dia harus mengisi dan menambah kompetensinya supaya dia bisa menerima kasus itu. Seandainya dia sudah mencurigai adanya kasus tersebut, nah dia harus bisa merujuk, dia harus minta pendampingan, dia harus bisa minta supervisi. Nah, jangan sampai proses penanganan traumanya, pemulihan traumanya, tapi terus kemudian itu bisa menghalangi, mengganggu, dan mungkin merusak proses penegakan hukumnya. Nah, ini yang memang harus diketahui. Dan masyarakat juga harus paham nih, jangan sampai contoh misalnya kita kan ketahui seringkali kalau terjadi perempuan yang paling dulu nomor satu yang dia lakukan adalah dia ingin mandi. Padahal harusnya tidak boleh mandi. Justru harusnya dia ke jejak apa namanya? Betul. Iya. Ya, tapi kan seorang perempuan untuk tahu-tahu datang pergi ke rumah sakit, saya mau diperiksa, kan dia juga pasti malu dan takut gitu. Ya, kita biasa mau pergi keluar rumah aja kita pasti dandan dulu gitu kan, pasti kita tidak mau terlihat lusuh, apalagi kalau setelah terjadi kekerasan itu kan pasti berantakan, itu kan pasti mereka nggak mau. Nah, ini yang sebenarnya juga harus dikenali ya, jangan sampai proses penegakan hukum itu terhambat atau terhalang atau terganggu dengan proses penanggulangan traumanya, karena ini seringkali terjadi ketika penanggulangan trauma ini seringkali kan atas permintaan korban. Nah, sementara kalau forensik itu harus atas permintaan kepolisian. Harus permintaan kepolisian. Betul. Jadi nggak bisa proaktif. Tidak bisa. Nah, jadi dari forensik itu kalau dia tidak ada permintaan dari aparat hukum, mau kepolisian, jaksa, hakim, perintah pengadilan atau LPSK sekalipun, nah itu baru boleh dia bisa melakukan pemeriksaan. Nah, di sini teman-teman psikolog klinis pun harus tahu. Penting ini buat supaya sahabat hukum tahu di luar sana, khususnya para perempuan ataupun anak-anak yang rentan sekali untuk menghadapi kekerasan atau kejahatan seksual, bahwa ketika Anda mengalami peristiwa kejahatan seksual ataupun kekerasan yang sekarang saya sampaikan, atau bisa juga pelecehan ya, ada istilah pelecehan sekarang, tentu yang Anda harus lakukan adalah tidak hanya datang kepada psikolog, tapi juga pastikan bahwa psikolog itu memiliki kompetensi di bidang klinis dan juga forensik gitu ya. Karena psikolog klinis forensik ini juga punya praktek kan. Jadi kan tidak hanya menangani sesuatu berdasarkan panggilan dari polisi, permintaan polisi, tapi juga melayani korban yang datang langsung. Bisa dong. Betul. Ya kan? Dan hasil pemeriksaannya apakah itu bisa dipertanggungjawabkan sama seperti pada saat psikolog klinik forensik dimintai pendapat oleh kepolisian atau statusnya berbeda? Nah, itu yang menjadi persoalan ya. Yang sering kali terjadi itu kan bahwa kalau misalnya ternyata ditangani, itu prosesnya bukan hanya penanganan saja gitu, tapi harus ada pertanggungjawabannya, nanti harus ada laporannya, dan apabila terus kemudian para psikolog ini kemudian dihadirkan di ruang sidang untuk menyampaikan bukti-bukti tersebut, ya kan. Nah, tapi kalau prosesnya tadi tidak kuat, gitu kan, nah itu nanti bisa melemahkan proses hukumnya justru. Itu alasannya. Dari sisi mana bisa dianggap melemahkan? Contoh misalnya, ketika ada kasus kekerasan dan kejahatan ini, gitu ya, lalu kemudian dipulihkan, gitu ya, mungkin langsung bekerja untuk karena dia depresi, kemudian ditenangkan, lalu kemudian mungkin tidak dicatat atau tidak dipersiapkan untuk proses hukumnya. Nah, ketika nanti kasus ini bergulir di sidang, gitu ya, bisa jadi pelaku ini juga punya pembela penasihat hukum. Nah, otomatis sebagai seorang penasihat hukum dia akan berusaha melemahkan kan. Nah, ketika proses pembuktian, proses pelaporannya juga tidak kuat, bisa jadi itu menjadi faktor yang melemahkan, ya. Dan apa yang sudah dijalani capek-capek bisa jadi dinihilkan, ditolak, betul, gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa ketika kasus ini masuk, tentu harus berpihak pada korban. Tapi kalau korban ini menjadi lemah karena penanganannya ini tadi tidak cukup kuat, ya ini alasannya mengapa sebenarnya sih solusinya sudah ada. Artinya siapapun psikolog klinis yang mungkin bekerja di lingkungan itu bisa tetap menerima, tapi kan bisa ada koordinasi, bisa ada kolaborasi, bisa jadi ada supervisi gitu ya, supaya kepentingan masyarakat itu jangan
terabaikan Ini karena masalah koordinasi supervisi dengan psikolog yang punya kompetensi. Oh oke, karena tadi Betul. ada grade-nya ya. Betul. Pratama, kemudian Ya, madya. pertama, muda, madya, utama. Oke, saya ngerti ini. Jadi kenapa saya ingin duluan ya bicara darurat kekerasan seksual ini lebih dahulu dengan psikolog, khususnya Anda, psikolog klinis forensik, ya. Karena saya melihat bahwa dalam proses penegakan hukum ya terhadap korban itu yang paling berpengaruh menurut ukuran saya ya, pandangan saya. Menurut pandangan saya yang paling berpengaruh atas proses pembuktian itu adalah psikolog klinis forensik gitu ya. Kenapa? Jadi karena dari tapi kan saya baru tahu bahwa ternyata psikolog klinis forensik berbeda dengan psikolog klinis. Kemudian berbeda juga dengan psikolog biasa ya kan. Kemudian psikolog juga ada grade-grade-nya. Nah, ini tentu menjadi PR juga di lingkungan psikolog ya. Gitu. Karena kita melihat bahwa kenapa saya katakan psikolog ini termasuk golongan yang paling menentukan dalam penegakan hukum korban kekerasan karena seksual. Keterangannya bisa dijadikan alat bukti. Yes. Bukan itu saja, karena biasanya yang didatangi pertama pasti psikolog. Ketika seseorang mengalami kekerasan seksual. Ya, kenapa? Karena yang terganggu duluan biasanya kan psikologinya. Dia mengalami traumatis. Ya kan? Kan gak semua korban kekerasan seksual hamil. Sehingga kemudian dia harus ke dokter. Ya kan? Baru kemudian diketahui dia mengalami. Tapi selalu seorang perempuan ataupun anak-anak ya yang mengalami kekerasan seksual, kebanyakan itu yang paling utama yang mereka alami adalah traumatis. Ya kan? Rasa ketakutan. Tapi prakteknya tidak demikian loh. Oke. Prakteknya tidak demikian. Prakteknya bagaimana? Prakteknya adalah justru mereka bisa ke dokter yang lain dulu gitu. Oke. Karena sekali lagi kan mungkin mereka tidak langsung bicara, mereka tidak langsung sadar bahwa itu trauma. Oke. Jadi mereka bisa ke dokter dulu, entah mungkin ada gatal-gatal, mungkin ada nggak bisa padahal tidur. Padahal itu gejala stres. Bisa jadi. Jadi tapi dari pintu manapun itu tadi, gitu kan. Lalu kemudian baru bisa. Jadi nggak serta-merta. Kalau dalam pada prakteknya, tadi kan kita asumsi ya bahwa orang trauma pasti datangnya ke psikolog nih. Gitu. Kenyataannya tidak demikian. Justru mereka datang ke tempat-tempat lain dulu, gitu kan. Mungkin misalnya tadi ada kulitnya dulu, nggak bisa tidur, nggak mau makan, atau stres, depresi dan lain sebagainya. Mungkin ke psikiater dulu barangkali gitu. Jadi belum tentu langsung ke psikolog. Justru itu pada kenyataannya seperti itu. Psikolog klinis forensik di Jakarta ada berapa? Mungkin ada 5 sekitar 5 kali. Hanya 5 mungkin 5. Itu pun padahal ada 2 orang yang lagi ke Belanda lagi belajar. Sementara kita mengalami darurat kekerasan seksual. Betul. Kita sangat membutuhkan psikolog klinis forensik sebagai salah satu ya tim yang akan mempermudah proses pembuktian di lapangan. Nah, untuk penegakan hukum korban kekerasan seksual. Kalau seperti ini, solusinya apa? Apakah kita harus bilang sama sahabat hukum di luar sana ya, siapapun Anda yang mengalami kekerasan seksual, please segera datang ke psikolog. Lalu nanti psikolog ya yang di rumah sakit khususnya ya, ada psikolog klinisnya, nanti melakukan rujukan kepada psikolog klinis forensik. Ya, artinya itu yang ideal ya. Idealnya begitu. Ideal. Tapi sekali lagi bahwa psikolog klinis pun gitu kan sudah dibekali untuk bisa melakukan ini gitu. Makanya itu tadi saya katakan yang penting dia punya pengalaman, pengetahuan, keterampilan, pembekalan gitu kan. Itu biasanya kelasnya apa sih psikolog itu? Bisa tahu psikolog itu kelasnya pratama, madya, ya kan? Kemudian apalagi pertama, muda, madya, utama. Itu cara tahu golongan psikolog itu dia masih psikolog golongan pertama, dia muda, kemudian utama tuh dari mana? Supaya sahabat hukum tahu nih, karena begini Bu Cassandra, korban kekerasan seksual ya itu ada di mana-mana dan tidak semua korban kekerasan seksual tahu harus ngapain. Ya, karena kita ini hampir sama kayak misalnya contoh dokter umum dan dokter spesialis kan gitu. Artinya seorang psikolog klinis minimal harus punya pengetahuan itu gitu. Tapi kalau dia belum punya atau dia belum cukup terlatih atau dia belum cukup
confident untuk memegang kasus, nah dia harus dapat supervisi kan. Oke. Sama di kedokteran juga demikian, ada dokter umum, kemudian ada dokter spesialis gitu ya. Jadi pada saat pertemuan pertama itu tentu saja psikolog klinis pun sudah harus bisa menerima kasusnya. Nah, tapi untuk tindak lanjutnya, untuk kemudian ada proses laporannya dan lain sebagainya, ini yang tadi harus ada minimal supervisi dengan yang memang sudah punya pengalaman, atau tadi dengan dirujuk psikolog yang punya kompetensi forensik begitu. Tapi pada dasarnya ketika ada kasus yang pertama kali itu seorang psikolog klinis harus sudah mampu mengenali. Yang pertama, nomor satu yang harus dilakukan adalah minimal menenangkan. Kemudian menggali informasi ya, dan cara menggali informasinya tidak sama dengan orang kalau misalnya bertanya-tanya gitu. Jadi ada proses-proses yang harus dilalui gitu ya. Dan yang jelas dalam proses assessment tersebut jangan sampai mengganggu. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara TKP, tempat kejadian perkara gitu ya, kalau secara psikologis tempat kejadian perkaranya kan juga ada di dalam kepalanya. Nah, jangan sampai karena memorinya itu sebenarnya TKP-nya kan. Ya, tanda kutip ya, tidak benar-benar TKP beneran ya. Karena jangan sampai memori itu diacak-acak. Nah, yang sering kali terjadi kan seperti ini. Tapi tentu saja psikolog klinis diharapkan harus sudah mampu melakukan hal tersebut, karena sama seperti dokter harus ada punya kompetensi dasarnya gitu. Tapi kalau untuk lebih lanjut nanti untuk bikin laporannya, kemudian mungkin untuk mendampinginya, karena nanti pada saat kasus ini berjalan dan bergulir di pengadilan, itu akan sangat dibutuhkan tuh yang pertama kali apa sih yang dilakukan, apa yang ditangkap gitu ya. Apalagi pada hari ini, besok, bulan depan, lalu kemudian mungkin menunjukkan gejala-gejala betul gitu kan. Nah, sebenarnya catatan-catatan itulah yang nanti akan menjadi laporan pada saat di persidangan. Dan yang paling penting juga adalah membuktikan bahwa ternyata dampak itu tidak selesai hanya dalam waktu hitungan bulan gitu ya. Terutama dalam proses sekarang ini kan korban itu mendapat perlindungan dari negara 3 bulan untuk proses pendampingan, pemulihan dan lain sebagainya. LPSK pun juga menjamin untuk itu. Tetapi kenyataannya dampak kekerasan itu bisa sampai bertahun-tahun. Nah, lalu kemudian siapa yang menanggung? Nah, di sini saja tadi seperti sudah kita bahas, proses kejadiannya ini aja semakin lama semakin banyak ya. Kalau saya sering berkata jumlah psikolog, jumlah lawyer, jumlah dokter bertambahnya dengan deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kejahatan seksual mereka deret ukur 1, 10, 100, 1000 gitu ya. Dan proses penanganannya pun seperti melewati bottleneck gitu, susah sekali untuk bisa menjerat. Lalu kemudian tadi apalagi hukumannya dipotong lah, terus kemudian mereka sudah keluar pun tidak ada lanjutannya lagi dan mereka bisa melakukannya lagi. Dan bahkan kita sudah punya undang-undang kebiri gitu. Tapi pelaksanaannya juga mungkin masih belum bisa dilakukan. Terus kemudian juga kita punya ada undang-undang yang menambah sepertiga kalau ternyata dia melakukannya terhadap banyak orang atau dia melakukannya bersama orang lain gitu. Ada unsur pemberat. Ada unsur pemberatnya. Nah, itu yang harus kita jamin berikutnya. Ini menarik sekali ya, menarik sekaligus mengerikan ya, bicara mengenai kejahatan seksual. Nah, kenapa saya perlu sekali menggali dari Anda, Ibu Cassandra? Karena tadi saya katakan bahwa kita sering sekali mengalami hambatan untuk melakukan penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Karena selama ini kan selalu yang dituntut adalah peristiwa itu sendiri harus dilihat, disaksikan oleh orang lain, harus ada saksi yang melihat secara langsung peristiwa itu, which is itu nggak mungkin, kecil sekali kemungkinannya, karena yang namanya pemerkosa ataupun orang yang melakukan kejahatan seksual ataupun sekedar pelecehan yang katanya sekedar itu pelecehan, selalu melakukannya itu secara sembunyi-sembunyi ya kan, secara sembunyi-sembunyi, diam-diam dan tidak di depan umum, gitu. Nah, yang menjadi kunci itu sekarang adalah bagaimana membuktikan secara forensik, psikolog forensik. Jadi psikologi seseorang inilah ya, korban inilah yang kemudian bisa digali lebih dalam. Itulah tugasnya. Kenapa saya katakan psikolog klinis forensik ini sangat menentukan dalam proses pembuktian. Gitu. Kenapa? Karena selama ini kita seringkali mentok, Bu Cassandra. Mentok karena yaitu saksinya mana yang melihat gitu kan. Kadang-kadang tersamarkan kan seseorang, oh dia nggak traumatik.
dia tidak mengalami trauma, ya kan? Ya. Apalagi gila. Terutama ketika setelah berselang beberapa waktu, korbannya sudah dibantu untuk pemulihan, tapi pada saat sidang orangnya sudah tidak menunjukkan, lalu dianggap tidak terjadi. Ya. Nah, padahal dalam proses itulah kemudian psikolog forensik, ya kan, harus betul-betul bisa menentukan, mencari benang merahnya untuk membuktikan bahwa meskipun peristiwa itu tidak disaksikan oleh orang lain, tapi hasil pemeriksaan forensik oleh seorang psikolog forensik itu justru menjadi kunci harusnya, ya kan? Tapi kembali lagi ya, menurut saya itu penting. Saya tidak menyatakan itu tidak penting, tapi saya rasa kita harus bekerja secara simultan. Oke. Ya, ini yang sudah ada kasus. Ya, berarti kita harus menangani problem yang sudah terjadi. Tentu kita harus bagi tugas nih, ya kan? Ya tadi itu bagaimana pembuktiannya, lalu kemudian penanganannya, dan terutama adalah kalau dia pun sudah dijerat, bagaimana afternya. Itu penting karena jangan sampai dia melakukan bagi lagi. Pelaku maupun korban. Nah, ya baik kan? Pelaku maupun korban, jangan sampai terjadi lagi, gitu ya. Jadi perlindungan korban dan juga menjaga supaya pelaku tidak melakukan lagi. Jadi ini proses dan pasca hukumannya. Yang paling penting sekarang menurut saya adalah pencegahannya, ya. Karena seperti yang kita ketahui, sekarang tahun 2022, dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, gitu. Ini kan tadi deret ukur ya, twing, banyak nih, gitu. Nah, kita masih sibuk di sini yang mentok. Undang-undangnya masih belum jadi juga, walaupun sudah adalah perangkat beberapa yang sudah cukup. Undang-undangnya lagi diperdebatkan, tarik ulur oleh banyak kepentingan. Betul, ya kan? Tapi kembali lagi, undang-undang yang ada saja sebenarnya sudah bisa menjerat. Tapi kita perlu niat untuk itu. Kita perlu betul-betul keyakinan bahwa memang sudah darurat. Kita harus menyelamatkan bangsa ini, kan? Gitu ya. Kita punya 260 juta jiwa. Sekarang 260 juta, benar gak sih? Ya. Kurang lebih ya. Berapa persen yang pernah mengalami kekerasan? Yang itu kalau nggak ngomong. Dan ketika dia pernah mengalami, sudah jelas kualitas dia pasti akan terganggu. Nah, tapi yang paling penting ini misalnya tadi berapa persen yang kena. Nah, yang belum kena ini kan juga harus kita lindungi. Nah, itu penting, ya kan? Jadi psikolog mau klinis mau forensik dan bukan psikolog pun gitu, kita punya PR yang sama nih gitu. Semua punya PR yang sama. PR. Nah, kenapa saya memakai kata darurat? Ya, kalau kita bicara darurat, maka kita bicara harus penanganan sesegera mungkin. Nah, ya, kita kembali kalau kita lagi. bicara penanganan sesegera mungkin. Kita kembali lagi kepada kenapa, mengapa kasus kejahatan seksual itu bisa terjadi. Harus. Nah, yang jelas. Kita balik lagi di tahun 45, boro-boro orang mau melakukan kejahatan seksual pikir ya, merdeka aja belum gitu kan. Ya. Dari tahun 45 sampai sekarang di tahun 2022, padahal kita udah merdeka nih, terang gitu ya. Apa yang terjadi kok angkanya menjadi semakin banyak? Yang jelas nomor satu, kenapa sebuah kejahatan seksual bisa terjadi? Karena ada pelaku, karena ada korban. Berarti pencegahan kita, promosi kita dua-duanya harus di duanya. Jadi promosi, prevensi itu penting selain juga masalah ini gitu ya. Nah, kenapa orang-orang ini bisa menjadi pelaku? Itu juga sebuah hal yang patut kita perhatikan loh, gitu ya. Yang jelas satu, mereka pelaku juga, karena saya juga concern ya. Pelaku juga menurut saya adalah korban dalam tanda petik, ya. Korban dari ketidaktahuannya terhadap suatu peraturan. Saya suatu sanksi. Saya ragu ya kalau itu soal tidak tahu gitu ya. Dan kalau kita kalau kita sebut mereka korban, nanti justru akan melemahkan argumentasi kita menurut kita. Tapi sekali lagi kalau menurut saya mereka ini adalah sakit. Ya, mereka adalah subjek pelaku, ya. Dimana sekarang kalau kita kenali para pelaku tuh kenapa sih ada banyak pendekatan. Secara psikologis misalnya mungkin ada psikoanalisa, bagaimana mereka terbentuk dari lahir, kemudian mengadopsi nilai-nilai yang mereka bilang boleh melakukan kekerasan atau kejahatan seksual mulai dari yang paling ringan siul-siul sampai yang paling parah gitu ya. Lalu kemudian ada pendekatan biologis, ada pendekatan neuropsikologi yang kalau menurut pendekatan otak saja nih gitu ada yang berbeda loh. Kenapa mereka itu bisa kalau sudah orang sakit dari sananya. Kalau orang mungkin kasihan sama anak kecil, ini enggak.
Kemarin saya punya ada satu kasus terjadi, korbannya umur berapa? 1 tahun 8 bulan. Astagfirullahaladzim. Ya, di mana ini nalarnya gitu ya? Dan ternyata terjadi gitu ya. Ketika itu pun sulit dibuktikan karena visum menyatakan itu ada luka benda tumpul gitu ya. 1 tahun 8 bulan, bicara aja belum bisa. Nah, pertanyaan saya ini, kenapa ada seorang dewasa bisa melakukan itu pada anak yang harusnya kita Dia tidak punya lindungi. jiwa. Jadi kalau dibilang dia korban, saya nggak setuju. Ya, oke. Ya. Nah, Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana dia bisa menjadi seperti itu. Yang kedua mungkin bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Oke. Mulai dari faktor pendidikan, faktor sosial, budaya itu ikut berperan. iya. Bagaimana membuat, setiap ibu, balik lagi nih, bagaimana seorang ibu bisa punya anak laki dan perempuan yang disiapkan jangan sampai menjadi pelaku dan menjadi korban, ya kan? Karena mereka akan tumbuh besar, mereka menjadi penjahat itu tadi, kan mereka tumbuh di dalam keluarga, dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan masyarakat, dan terutama tadi kalau di depan kita memuji adanya media sosial dengan internet, dengan gadget, tapi ternyata itu juga pisau Bermata dua. Dari internet itu juga lah terjadi ledakan kekerasan seksual. Dari mana? Pornografi. Ketika mereka suka mengonsumsi itu, gitu ya. Otaknya rusak. Betul Jiwanya juga sekali. rusak. Nah, boleh saya berbagi dari 10-15 tahun yang lalu. Saya sudah bergandengan tangan nih sama banyak psikolog dengan Kementerian Kesehatan. Kita bicara adiksi pornografi dan potensi untuk kejahatan seksual. Sudah gitu. Tapi sekali lagi, ya walaupun pemerintah juga sudah mulai pembatasan, ya kita tidak begitu mudah loh untuk bisa mengakses. Tapi orang Indonesia cerdas-cerdas urusan itu. Mereka bisa saja mendapatkan konten-konten itu. Dan itu tentu saja harus kita cegah dan kita sikapi sejak awal gitu. Oke. Ini saya setuju sekali memang kalau semua orang bilang bahwa this is darurat kekerasan seksual, ya. Dan tapi itu sudah terjadi atau sudah dicanangkan dari 10 tahun yang lalu loh, dari tahun 2012. Tapi lagi-lagi media massa. Ingat nggak ada kasus anak perempuan usia 12 tahun datang ke sebuah rumah sakit dengan keluhan panas badannya. Meski tadi saya udah terbukti ya, panas badannya, diperiksa, semua diperiksa ada apa-apa, lalu ketika mau memasukkan obat lewat anus baru ketahuan ada korban di situ. Kalau dia nggak lapor, dia nggak ngomong. Ada cedera di situ. Ada cedera di situ. Dan yang bersangkutan setelah dirawat beberapa hari tewas. Stop. Proses penegakan hukumnya tidak semudah yang orang kira. Dan ternyata yang dituduh menjadi pelakunya ada dugaan 3, tapi yang bisa dijerat hanya 1. 3 orang, ya. Anak 4 tahun. Anak 12 tahun. Nah, persoalannya yang 2 lain, itu kan harusnya juga ada. Dan dia tidak bisa menyampaikan ke dokter pada saat diperiksa bahwa dia mengalami kekerasan seksual. Karena pelakunya keluarga sendiri. Ya Allah. Nah, itu saya ingat sekali pada tahun 2012. Itu sudah dicanangkan darurat kekerasan seksual. Ya. Komnas. Tapi stop. Betul. Bang Tidak Aris berkelanjutan. Merdeka, Kaseto Mulia, semua kita sudah bilang darurat terus. Ya. Perlu untuk kembali menggaungkan ya. Darurat kekerasan seksual. Dulu, darurat kejahatan seksual kali sekarang kita rubah. Dulu mungkin kita belum bergandengan tangan begitu erat ya dari semua lini ya kan, semua profesi ya kan, untuk supaya masalah kejahatan seksual ini, kekerasan seksual ini bisa teratasi dengan baik. Saya beberapa minggu yang lalu ngobrol-ngobrol dengan Kementerian PPA gitu ya. Saya katakan bahwa penting sekali kita mencanangkan kembali ya kan darurat kekerasan seksual. Dan ini tidak hanya bicara kepentingan korban saja ya, tapi ini bicara kepentingan bangsa secara keseluruhan. Betul. Ya kan? Kenapa? Korban saja sudah pasti ya, secara psikologi dia mengalami masalah. Ya kan? Baik
Fisik sudah pasti bisa, mungkin fisik bisa diperbaiki, ya kan? Tapi psikologi, traumatis itu tidak bisa hilang sampai mati. Dibawa mati. Dibawa mati. Ya, itu yang bisa diselesaikan oleh psikolog. Yang tidak, dia akan memendam itu, jiwanya mati. Artinya kita punya anak-anak bangsa, ya, ke Yang depan, tidak punya jiwa. yang tidak punya jiwa, jiwanya mati, ya, fisiknya ada, hidup. Miris ya? Ya. Lalu kemudian bagaimana dengan yang belum mengalami? Nauzubillah min dzalik, saya nggak mau bilang belum ya. Bagaimana dengan anak-anak yang masih terbebas dari kekerasan seksual? Ancaman itu ada loh. Justru itu. Ya kan? Ancaman Justru itu ada. Dan kalau ini tidak berhenti, ya, tidak bisa dihentikan secepat mungkin, ini mengancam anak-anak kita loh, cucu-cucu kita, generasi mendatang. Jadi saya minta ya, khususnya pemerintah, bukan hanya pemerintah, ini sebenarnya bukan beban pemerintah, tapi beban kita semua. Tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua. Ini adalah persoalan bersama, ya, persoalan bangsa ini harus selesai secepat mungkin, ditangani secepat mungkin, bukan hanya oleh pemerintah. Jadi kalau dulu kita punya namanya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Ya. Saya hari ini mau bilang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual. Ya. Kita harus buat namanya Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual. Kalau kita bicara gerakan nasional, maka kita bicara dari sisi regulasi, ya kan, dari tingkat ke pemerintah, dan itu harus disosialisasikan. Regulasi tidak akan bisa, ya, memiliki efek yang sempurna apabila tidak disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi kenapa saya katakan seluruh lapisan masyarakat? Karena kekerasan seksual ini menghantui seluruh lapisan masyarakat dimanapun. Tidak kenal jenis kelamin, tidak kenal usia, tidak kenal profesi, tidak kenal ras. Tapi sekali lagi, persoalannya ketika kita juga ingin mencanangkan gerakan nasional tersebut, kita juga harus punya rencana, langkah-langkah itu. Ya, jadi target-target yang jelas gitu ya. Jadi kalau saya umum nih, general nih, saya bilang nanti setelah Ibu Cassandra mungkin saya akan berdiskusi dengan banyak pihak ya yang memiliki kompetensi untuk bisa mensukseskan Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual, mulai dari psikolog seperti Ibu Cassandra. Nah, tapi yang saya mau garis bawahi dulu nih Bu, sebelum kita nanti lebih detail. Tapi saya berharap ini jangan menjadi sebuah retorika saja gitu ya, bukan merupakan sebuah acara mencanangkan. Nah, ini udah lewat sekedar nih. Sosialisasi. Saya terus terang ya udah kan? capek dengan gerakan mencanangkan terus tapi nggak ada artinya. Saya mau gitu. Ini menjadi gerakan bersama dari mulai. Jadi kalau saya punya pemikiran begini Bu Cassandra, dari mulai pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, sampai yang terkecil itu apa? Kepala keluarga. Ya. Jadi menurut saya ya, karena tadi saya setuju Bu Cassandra katakan bahwa yang kita harus berikan pemahaman bukan hanya korban, ya, bukan hanya calon-calon korban, tapi pelaku, calon-calon pelaku. Jadi yang ada hari ini, ya, bisa memungkinkan untuk menjadi calon korban, memungkinkan juga untuk menjadi calon pelaku. Dan dua-duanya berbahaya. Bisa memastikan jangan sampai, ya kan? Jangan sampai lebih banyak lagi atau ada lagi orang-orang yang kemudian menjadi pelaku itu tadi. Nah, mulai dari mana? Mengetahui tadi dari sisi aspek-aspeknya. Penegakan hukum tetap harus ditekankan dan ditegaskan. Yang kedua tadi bagaimana proses pembentukan di dalam keluarga. Kepala keluarga sebagai inti dari bangsa ini, ya, inti terkecil tapi sangat menentukan dari bangsa ini. Disitulah kita harus hadir seluruhnya. Ibu Ana ingat, berapa tahun yang lalu ya Bu Ana ya? 7 tahun yang lalu kita pernah punya gerakan itu. 7 tahun yang lalu. Attitude Achievement for Titanium Generation. Matahari, gitu kan? Gerakan matahari kita. Jadi, itu anak-anak kita ya udah gede sekarang ya. Nah, di gerakan itu sendiri sebenarnya ada tujuannya. Bagaimana
kita bisa memastikan bahwa lingkungan kita ini adalah orang-orang yang minimal tadi tumbuh dan besar menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, punya nilai-nilai moral yang baik, kemudian berprestasi, dan tentu saja mengetahui hukum dan lain sebagainya, terhindar dari proses semacam ini. Terutama itu tadi, mungkin tidak ada adiksi pornografi, punya nilai norma sosial ya, tahu, punya empati gitu pada rasa ya, jangan sampai dia melakukan. Nah, tapi bagaimana gerakan itu bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia? Dan itu dimulai dari kepala keluarga. Betul. Dan masing-masing. untuk itu kita perlu keluarga yang kuat. Kita keluarga perlu yang sehat. Ayah dan ibu yang kuat, yang mereka bisa, jangan cuma bikin anak doang bisanya. Yes, saya setuju. Bikinnya gampang. Ya. Jangan cuma bikin anak doang, ya. Bagaimana tugas kita sebagai orang tua, ya, untuk bisa melahirkan, membesarkan, ya, menumbuh kembangkan generasi-generasi penerus yang punya akhlak yang baik, sehingga dia punya empati, ya kan? Kemudian punya pendidikan yang baik, ya. Pendidikan itu bukan hanya pendidikan matematika, ya, tapi juga termasuk dia memahami semua lini kehidupan ini. Keterampilan sosial emosional yang baik. Yes. Jadi kalau kita bicara ada kecerdasan intelektual, iya, itu penting. Tapi nomor satu adalah kecerdasan spiritual. Pasti. Agama apapun itu, semua harus mengajarkan kebaikan, akhlak setiap generasi muda kita. Ya kan? Bahwa sebenarnya di dalam agama apapun diajarkan untuk menghargai ciptaan Tuhan, gitu ya. Bukan lalu kemudian boleh melakukan kekerasan terhadap mereka, apalagi mereka yang lemah, yang anak kecil, yang 2 tahun, 4 tahun. Nah, tapi sekali lagi kita butuh semua orang untuk bekerjasama dalam hal ini. Kemudian ketiga, yang namanya kecerdasan sosial. Ya, jadi kecerdasan sosial itu bukan dia jago main media sosial. Betul. Jadi orang tua juga harus tahu bahwa kecerdasan sosial yang harus dipersiapkan kepada anak-anaklah, ia peka terhadap masalah-masalah sosial, termasuk masalah kekerasan seksual. Jadi anak-anak harus diberitahu, gitu. Bukan ditutupi dari pemberitaan ini. Karena kalau kita juga lihat fakta, pelaku kejahatan seksual yang paling muda yang pernah saya tangani umurnya 7 tahun. 8 tahun. Yes. Nah, apa yang terjadi gitu? Apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya, lingkungannya barangkali, atau mungkin gadget atau internet terhadap dia gitu. Dan ternyata anak-anak ini memang suka ke warnet. Nah, ini tadi kecerdasan sosial ini saya garis bawahi lagi nih. Bukan mempersiapkan anak-anak jago dalam media sosial. Bukan itu yang dimaksud kecerdasan sosial, ya. Termasuk di dalamnya bagaimana mengajarkan anak-anak ini untuk bisa memahami dengan baik persoalan-persoalan sosial yang ada di dalam masyarakat, ya kan? Kemudian yang tidak kalah penting ada kecerdasan emosional. Anak-anak kita, ya kan, generasi penerus kita harus matang, harus kuat secara emosional, ya kan? Tapi untuk bisa seperti itu dia butuh ayah dan ibu yang bahagia. Ya, dan tentu saja ibu yang kuat juga ya. Ayah ibu yang bahagia dan kuat sudah pasti. Persoalannya kan kembali lagi tadi kalau kita berkaca di kasus-kasus yang ada, apakah mungkin dia jadi korban, apakah dia menjadi pelaku, ketika figur ayah dan figur ibu itu tidak ada. Kalau kita bilang rumah itu kan kayak pilar ya. Pilar, kalau pilarnya roboh, ya itulah yang bisa terjadi. Betul. Nah, kenapa begini? Saya sebenarnya malas kalau bicara kekerasan seksual atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, ya. Karena sesungguhnya mereka mampu secara pengetahuan, secara sosial mereka mampu, tapi itu jahat. Memang ada kejahatan dalam dirinya. Bagaimana dengan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur? Apalagi? Ya kan, kalau anak-anak di bawah umur kita tidak bisa kategorikan itu sebagai suatu kejahatan. Karena dia pun sebenarnya, kenapa saya tadi sampaikan ada istilah korban juga sebenarnya. Tapi bukan korban kekerasan seksual mereka. Dia pelaku kekerasan seksual, ya kan? Tapi dia adalah korban dari salah didik.
Ya, jadi kenapa saya katakan bahwa Mungkin bukan salah didik, tapi memang gak dididik. Yes, ya sama Bu. Tidak salah, tidak salah. tapi gak dididik apa-apa. Yes, sama. jadi gerakan nasional kekerasan seksual ini sebenarnya saya lebih concern kepada bagaimana ini menjadi gerakan bersama di titik inti terkecil namun yang paling menentukan yaitu keluarga, kepala keluarga. Jadi setiap kepala keluarga harus ada satgas anti kekerasan seksual. Siapa satgasnya? Ayah dan ibunya. Jadi satgas anti kekerasan seksual itu bukan yang dibentuk pemerintah yang saya mau, tapi dibentuk di setiap kepala keluarga. Yuk, mama, papa, ayah, ibu, bunda, umi, abi. Persoalannya ternyata banyak kasus pelaku kejahatannya adalah si satgas itu tadi. Ayah tiri, ayah kandung. Nah itu tadi yang saya katakan. Kalau ketika mereka nggak ada, kalau mereka orang yang jagain mereka. Ya, kalau mereka itu kan dewasa. Saya sebenarnya malas bicara karena mereka itu jahat. Sudah pasti orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual itu jahat, penjahat seksual, menurut saya. Ya, kenapa? Karena mereka secara sadar mereka punya akal yang sudah sempurna, mereka punya pengetahuan, ya. Lalu mereka melakukan itu. Bagi saya itu adalah manusia jahat, ya. Tapi saya lebih concern bagaimana anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur ini kita mau kemanakan? Dua-duanya berbahaya. Either dia menjadi korban atau dia menjadi pelaku, sama-sama membahayakan menurut saya. Kenapa? Karena pelaku pun dia mati rasa. Ya kan? Artinya ada yang mati, ada jiwanya, ada yang ada yang mati di sini. Ya makanya. Gitu loh. Artinya, apakah hukuman 3 tahun, 5 tahun itu cukup? Untuk penjahat tidak. Nah, ya kan? Apakah kita bisa mengusulkan ya kalau pelaku kejahatan seksual itu tadi kan kebiri susah nih. Yeah. Undang-undang udah ada tapi nggak dilaksanakan, ya kan? Kan pulau kita banyak nih, kita bikin Alcatraz aja gimana? Alcatraz. Kita lempar dia ke satu pulau tidak berpenghuni gitu. Ya, saya lebih setuju kebiri. Biar mereka saling memperkosa di sana. Saya lebih setuju kebiri sih. Ya tapi kenyataannya nggak bisa dilaksanakan ya, juga. Walaupun ya ada juga kalau orang udah jahat dan gila tanpa alat kelamin pun dia tetap bisa melakukan kejahatan seksual ya. Tapi yang ternyata menggunakan alat lain sebenarnya. Tapi paling tidak ini ada efek jerah, ya kan? Selain kebiri, kemudian dia diberi hukuman yang maksimal. Artinya rancangan undang-undang ya kekerasan seksual yang sekarang lagi kita bahas mungkin harus lebih concern lagi juga dengan sanksi, ya kan? Sanksinya harus lebih berat, ya kan? Untuk penjahat ya. Jadi saya setuju sih sebenarnya kalau yang dilakukan oleh manusia dewasa, ya kan, yang sudah berakal, ini suatu kejahatan, ya kan? Ya meskipun karena sekarang gini undang-undang kita yang bisa masuk dalam pidana kan udah 12 tahun ya. Jadi 12 tahun ke atas kalau dia melakukan itu, saya katakan itu penjahat. Ya kan? Ya kalau di bawah umur itu ya undang-undang kita memang masih mengatur dia tidak bisa dikenakan pidana, ya kan? Tapi ya kalau di bawah 12 tahun biasanya kejahatannya belum sampai ke penetrasi misalnya mungkin ya. Banyak 12 tahun. Banyak Bu. Ya. Banyak terjadi. Banyak. 12. Yes, banyak. 11-12 tahun itu sudah melakukan juga, ya? penetrasi. Banyak. Karena tadi pendidikan di keluarga ya, efek konsumsi pornografi yang tidak terkendali kemudian merusak bagian otaknya, jiwanya ya, pendidikannya juga mungkin tidak matang. Dia merasa itu biasa saja dan tidak merasa itu kejahatan. Itu masalahnya. Ya, mereka anak di bawah umur tidak merasa ini kejahatan. Mereka tidak mampu mengendalikan dorongan tersebut. Ya. Gitu. Jadi ketika dorongan itu datang, ya kan? Dia pasti akan langsung memenuhi kebutuhan tersebut. Gitu. Ya itu ada pelaku yang di Sumatera itu begini, juga. Bukan Anda mungkin pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Anak 12 tahun, 11 apa 12 ya laki-laki, dia melakukan penetrasi terhadap adiknya. Umur 8 tahun, ya, itu adik ada. kandung loh.
Artinya dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Dia hanya melihat. Jadi setelah diperiksa, kakak lihat dari mana? Kakak lihat di film. Filmnya di mana? Ya bebas dia tonton di laptopnya, di handphonenya. Tapi ada juga yang lihat langsung, Bu. Ibu bapaknya Online apa ya? Maksudnya? Live maksudnya. Dia melihat live gitu, melihat langsung. Ya mungkin Orang tuanya, mungkin orang lain, ya bisa aja. Ada juga yang melihatnya di situ. Kita kan banyak yang di seluruh Indonesia ini kan tidak semuanya mungkin punya satu kamar masing-masing satu. Yeah, Ada satu rumah Nah, yang itu di juga dalam rumahnya persoalan ada juga. 4 keluarga misalnya. Ya, itu persoalan juga karena sebenarnya kalau kita muslim ya, kan sebenarnya kita anak umur 7 tahun udah harus dipisah ya. Dipisah dari orang tuanya ya mungkin untuk menghindari itu. Supaya anak-anak yang memang sudah mulai mengenal kebutuhan biologisnya atau punya perasaan ketertarikan itu ada sekat gitu ya. Ada sekat sehingga dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu. Yang memang tidak seharusnya dia lihat gitu. Ya. Serem. Tapi kan sekali lagi ya itu tadi mungkin orang tuanya, mungkin tetangganya, mungkin siapapun gitu. Tapi kan kembali lagi adalah bahwa kita perlu orang tua tadi yang kuat ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata dengan ada orang tua yang mungkin ibunya ke luar negeri TKW misalnya, banyak yang korban-korban ternyata ibunya kerja keluar kota, keluar ayahnya negeri, kemudian yang melakukan itu, entah ayahnya entah siapapun masih Pamannya. ada gitu ya. Nah terus atau ayah dan ibunya sibuk bekerja, yang anak ini tidak terpantau, tidak termonitor gitu. Nah PR-nya banyak sekali gitu. Atau mungkin karena pendidikan, masalah kemiskinan, itu kan juga mungkin. Nah, gitu. bicara pendidikan, Bu Cassandra, sepanjang pengalaman dalam menangani korban, ada nggak sih korelasinya dengan pendidikan seksual yang tidak dilakukan secara dini? Dan dulu waktu saya masih kuliah itu almarhum Profesor Sarlito itu juga merintis ada yang disebut sahabat remaja. Nah, sahabat remaja ini juga salah satunya tugasnya adalah memberikan semacam pendidikan seksual pada saat itu. Tapi di tahun itu banyak tentangannya. Karena dianggap pendidikan seksual itu berarti mengajarkan seksual. Ini adalah Bagi yang masalah belum mengerti. betul. Ya. Tapi sekali lagi artinya dengan berjalannya waktu, kesadaran itu juga semakin tinggi bahwa pendidikan seksual itu bukan mengajari cara melakukan hubungan seksual, tetapi justru adalah untuk melindungi. Minimal untuk melindungi tubuh, untuk menjaga tubuh, untuk menjaga diri dari potensi-potensi kemungkinan yang bisa berakibat kepada kekerasan seksual. Nah, tentu saja penting, tentu saja ada alasannya kenapa sekarang namanya pendidikan reproduksi. Pendidikan reproduksi namanya Di ya? sekolah dimasuk sebagai pendidikan reproduksi. Jadi bukan pendidikan seks gitu ya? Oke. Apa yang diajarkan di situ di sekolah? Ya, salah satunya adalah mengenali perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kemudian mengenali organ tubuhnya dan dampaknya nanti dan lain sebagainya. Gitu. Tapi tentu saja disesuaikan dengan jenjang usianya, gitu ya. Kalau mungkin masih kecil sekali, dalam bentuk adalah kamar mandi ada pisah, kamar mandi laki-laki, kamar mandi perempuan. Ini Keluar tanda dari kamar mandi laki-laki, ini ditutup, tanda gitu, perempuan. oke. Iya, gitu. Jadi bertahap ya, berjenjang. Jadi tidak serta merta. Kalau psikologi seks perlu nggak? Saya rasa sebenarnya Karena kalau pendidikan reproduksi kan lebih kepada bagaimana menanamkan kepada anak-anak karena mengenali karena alat reproduksinya tadi gitu seperti kan? yang saya katakan dulu itu kalimat atau kata-kata pendidikan seks itu ditentang habis-habisan, makanya dikemas menjadi yang namanya pendidikan reproduksi. Oke, kan tapi gitu. sebenarnya di dalamnya sama dengan Betul. pendidikan seks gitu ya? Iya, jadi menyamarkan kemasannya. Kenapa harus disamarkan? Ya karena orang sangat Merasa ini sensitif tabu. terhadap hal tersebut, betul. Padahal kita tidak boleh Padahal kita tabu. perlu. Jadi kalau ditanya Ya kan? perlu apa enggak, perlu. Perlu, harus. Ya, yang jelas secara psikologis misalnya kita bisa mencegah sebuah perilaku apabila seseorang punya pengetahuan tentang itu. Dan Iya. pengetahuan ini bukan hanya pengetahuan yang dia ketahui secara kognitif saja, tapi juga secara afektif dan secara psikomotor. Artinya dia harus bisa punya kemampuan untuk mengendalikan itu. Contoh, orang-orang yang ini penelitian psikologis membuktikan orang-orang yang misalnya setelah terjadi kecelakaan lalu mendapatkan pembekalan informasi tentang bahaya kecelakaan, itu perilakunya menurun. Tapi dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan pembekalan, nah dalam hal ini sama, apakah itu soal seksual, soal narkoba, soal Jadi semua itu tindakan harus preventif ada itu sebenarnya lebih baik pengetahuan, kan? betul, Oke. harus ada. Oke,
Seru ya ngomongin kekerasan seksual. Serunya bukan seru tanda petik lah ya. Sebel gitu ya. Sebel, kesal dan gemes. Karena sampai dengan hari ini penyelesaian ini nggak beres-beres ya kan. Tapi berarti sekarang juga harus dibalik Bu Ana. Bagaimana dari sisi hukumnya? Iya. Karena sekali lagi kalau dari perangkat hukum itu tadi selain undang-undang, polisi, jaksa, Hakim. penasehat hukum sebelum ke hakim nih, gitu ya. Penasehat hukum sama hakimnya, sama orang-orang di lapasnya, ini kan 6 nih. Nah, bagaimana? Jadi saya sebagai teman-teman saya lawyer saya menyikapi, baru, terutama karena kalau teman-teman lawyer kan bisa berpihak pada tersangka, bisa berpihak pada korban Yeah. nih. Dan biasanya teman-teman lawyer, mohon maaf ya, mohon izin ya, cenderung tergantung siapa yang bayar. Oh no way. Jadi gini, saya justru kaget gitu ya, sedikit kaget tapi kaget yang menyenangkan karena ini sebenarnya jadi jalan keluar juga terhadap kebuntuan yang selama ini kami alami ketika mendampingi korban ya kan, untuk bisa membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan seksual. Karena selama ini kita sering sekali mengalami kebuntuan karena korban tidak bisa digali lebih dalam karena dia masih trauma, atau kalaupun dia sudah tidak trauma, ketika makin digali dia menjadi timbul lagi traumanya. Ya, kan? karena re-experiencing tadi. Ya. Lalu kemudian dia ketakutan, tidak berani bicara apa-apa, apalagi kemudian kalau pelakunya adalah orang yang memiliki kuasa lebih. Ya, selalu seperti itu yang kita hadapi, kebuntuan itu. Nah, kalau kita, Tapi by the way, Bu Ana pernah mendampingi tersangka pelaku nggak? enggak. Berarti harus lebih banyak lawyer perempuan. Jadi pada saat saya mendengarkan keterangan Bu Cassandra tentang pentingnya psikolog klinis forensik ya, yang ternyata menjadi salah satu kunci ya kan untuk memecah kebuntuan ini ya kan, karena ternyata psikolog klinis forensik punya kemampuan yang lebih gitu ya untuk membuktikan secara forensik bahwa seorang korban ya, meskipun menurut kasat mata dia adalah bukan korban karena misalnya tadi dia sudah terlihat tidak stres segala macam bla bla bla, tapi sebagai psikolog klinis forensik punya kemampuan lebih untuk membuktikan, untuk mengangkat ya hal-hal yang bisa membuktikan ataupun mengarahkan pada suatu keadaan bahwa memang telah terjadi peristiwa kekerasan seksual. Nah, itu penting sekali karena selama ini sepanjang pengalaman kita memang sulit ya. Sulit sekali karena korban pasti hampir semuanya mengalami. Ketika bicara sulit itu, berarti kan Ibu Ana berhadapan dengan lawan yang tersangka diwakili oleh lawyer juga kan gitu. Berarti lawyer ketemu lawyer kan gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aja gimana? Apakah ada indikasi bahwa ternyata artinya itu lawyer lawan itu tadi berusaha menihilkan pengalaman korban? Jadi gini, kalau kita lawyer kan, kalau saya memahami ya, memahami tugas saya sebagai lawyer adalah bukan membela klien, tapi memastikan bahwa proses hukum yang dialami oleh klien siapapun itu ya, apakah dia pelaku maupun korban adalah sudah sesuai dengan undang-undang, peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau kemudian di psikolog forensik juga gitu, ya. Artinya kita tidak membela kepentingan kliennya, ya, artinya kita tidak berpihak kepada si A si B, berpihak, ya, tapi kita berpihak pada keadilan seharusnya. Nah, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan, ya, tentu setiap lawyer, apakah dia mewakili korban ataupun pelaku, tentu sama-sama ingin memastikan bahwa kliennya, ya kan, mendapatkan proses hukum yang seharusnya, ya kan. Bahwa kemudian dalam proses juga ternyata, ya, misal ya lawyer lawan misalnya melihat fakta ya kan bahwa memang kliennya melakukan perbuatan itu dan memenuhi unsur ya kan, lawyer tidak punya kuasa untuk membalikan bahwa tapi itu tidak meringankan memenuhi unsur. Kadang-kadang Bukan meringankan, tapi meluruskan prosedur hukum yang seharusnya. Jadi misalnya ya, kadang-kadang karena meringankan itu kan sebenarnya tugas hakim untuk memutuskan apakah ringan, apakah berat hukumannya untuk seseorang. Tapi lawyer tugasnya adalah memastikan bahwa proses hukum yang dilalui oleh kliennya adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adil. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya ternyata yaitu tadi dari sisi
catatan-catatan yang tadi kita kita terima gitu ya, cukup banyak kasus-kasus yang akhirnya off the hook, artinya lepas gitu ya, padahal bukti-buktinya sudah kuat gitu. Ya terutama kenapa? Karena ternyata ya entah hakimnya, entah lawyernya, entah jaksanya nuntutnya kurang gitu ya, sehingga akhirnya korban lagi akhirnya menjadi korban dari ketidakadilan hukum. Ini yang perlu sahabat hukum tahu ya. Kadang-kadang pada saat putusan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat atau yang diharapkan oleh korban, selalu bertumpu pada lawyernya nih, gitu. Mereka lupa gitu bahwa dalam prosesnya lawyer itu ya hanya ini kalau pidana ya, ini kalau kekerasan seksual pidana ya. Lawyer itu hanya mendampingi dan memastikan proses hukumnya sesuai dengan perundangan yang berlaku, ya kan? Karena ada perangkat hukum yang lain ya, kejaksaannya. Siapa yang memeriksa? Yang memeriksa kepolisian. Lawyer. Lawyer tidak memeriksa. Ya. Dia Artinya, mendampingi di persidangan, memastikan prosesnya sesuai gitu loh, dengan hukum yang berlaku. Dan ada keadilan di situ dalam proses itu. Kenapa? Karena kita menganut prinsip praduga tak bersalah. Gitu ya. Artinya siapapun sebelum hakim memutuskan bahwa seseorang itu bersalah, dianggap dia tidak bersalah. Ya kan? Jadi, nah proses pembuktian inilah yang berjalan. Nah, kenapa kemudian kita seringkali, saya tadi katakan, kita mengalami kebuntuan. Jelas-jelas dia korban. Kita tahu, kita nggak lihat ya, kita tahu persis dan hakul yakin dia adalah korban. Tapi kita mengalami kebuntuan pada saat proses pemeriksaan dan memeriksa bukti-bukti, ya kan? Nah, tentu sebelum kita ke persidangan kan ada proses pemeriksaan di tingkat kepolisian. Nah, kalau kita tahu bahwa korban, ya kan, sesungguhnya punya hak juga untuk mengajukan psikolog klinis forensik, ya, tentu kita akan lakukan itu. Tapi kenyataannya kepolisian yang paling berwenang untuk memanggil psikolog klinis forensik untuk memberikan pendapat hukumnya. Dan pendapatnya, bukan pendapat yang hukumnya. paling sering terjadi faktanya adalah psikolog forensik itu lebih banyak dimintakan keterangannya untuk tersangka. Yes. Ya. Jadi bukan jarang untuk korban. Walaupun kami melakukan ya, ada beberapa kasus yang kami melakukan. Nah, padahal sebenarnya korban punya hak. Betul. Dan tidak semua lawyer tahu itu. Tapi itu juga yang sudah diperjuangkan ya dengan LPSK. Artinya Lembaga Perlindungan Saksi Korban pun berusaha untuk lebih mensosialisasikan tentang hal ini gitu loh, bahwa korban juga butuh dan itu dilindungi undang-undang bahwa mereka berhak untuk mendapatkan pemeriksaan. Oke, lalu kita mau lihat tadi saya ingin meluruskan lagi tadi bahwa undang-undang kita ya, hukum kita di Indonesia itu kan menganut proses pembuktian ya harus bisa dibuktikan secara utuh ya kan, dan dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa memang seseorang itu melakukan perbuatan yang dituduhkan. Apabila tidak ada bukti yang cukup ya kan, maka tidak bisa dinyatakan seseorang itu melakukan perbuatan yang dituduhkan. Nah, pada proses pembuktian inilah kemudian kita sering mengalami jalan buntu itu. Nah, bagaimana mungkin suatu peristiwa hukum ya, seseorang ya, ada peristiwa hukum kemudian seseorang yang dituduhkan melakukan perbuatan itu sebagai pelaku, kemudian dia bisa diputus bersalah oleh hakim sementara tidak ada satu bukti pun yang bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan seseorang itu bersalah. Jadi di sini bukan lawyer yang bermain di situ. Artinya dalam proses pemeriksaan di kepolisian inilah yang sangat menentukan. Apakah bukti-bukti ini bisa dihadirkan atau tidak? Nah, tentu sekali lagi ya, kita sebagai lawyer korban ya kan, selalu mengalami kesulitan yang luar biasa dalam menghadirkan bukti. Yaitu tadi, karena si korban mengalami traumatis. Nah, kemudian dia sudah ke psikolog misalnya, ya kan? Oh, sudah diperiksa kok sama psikolog, lalu kemudian malah melemahkan. Enggak, dia sudah baik-baik saja, gitu kan? Kenapa? Karena tidak ada record yang tercatat
kalau kita bilang rekam medik gitu ya, Ya. rekam pemeriksaan di hadapan psikolog ya, yang ditangani oleh psikolog yang memiliki kompetensi atau kemampuan melihat ini sebagai sesuatu yang bisa menjadi bukti nanti di pemeriksaan sejak awal, ya kan? Karena sudah salah penanganan dari awal nih. Nah, karena tidak semua, jadi apalagi kemudian keberadaan psikolog forensik yang tidak banyak. Tadi Ibu Cassandra katakan bisa disiasati dengan ke psikolog klinis, karena psikolog klinis sesungguhnya juga dibekali. Betul. Ya kan? Jadi tapi tidak semua. Betul. Tidak semua korban ataupun lawyer tahu itu yang ada sering perbedaan psikolog biasa, psikolog klinis dan psikolog forensik gitu. Jadi artinya ketika ada kasus terjadi, mereka bisa datang ke ruang-ruang tadi, mau psikolog, mau dokter, mau psikolog klinis ataupun tidak. Nah, tapi sekali lagi terutama psikolog klinis yang bekerja di rumah sakit, puskesmas dan di biru pribadi diharapkan punya kompetensi minimal untuk bisa menerima kasus tersebut. Lalu kemudian melakukan tindakan yang pertama, yang kalau dia tidak punya kompetensi lanjutannya, dia harus merujuk kepada psikolog forensik, kepada psikolog yang minimal yang punya kompetensinya itu tadi. Nah, ketika ada potensi untuk meneruskan ke jalur hukum nih, gitu ya, kan ada yang mungkin kasusnya bisa dikatakan mungkin di siul-siul aja, atau yang ringan, atau yang sampai berat sekalipun gitu. Nah, ini kan psikolog ini melihat kasusnya gitu, seberapa jauh. Karena kembali lagi, apakah gangguan psikologis itu murni diakibatkan oleh si kejahatan seksualnya, atau mungkin sebelumnya memang sudah ada indikasi gangguan sebelumnya, kan gitu ya. Seorang psikolog klinis apapun jenjangnya diharapkan punya kompetensi itu. Harusnya tahu ya. Harusnya minimal dia sudah bisa menerima kasus tersebut. Tetapi sekali lagi untuk setiap langkah selanjutnya dia harus bisa memastikan bahwa langkah apapun yang diambil, penanganan apapun yang diberikan harus bisa melindungi kasus hukumnya. Nah, artinya karena nanti apapun yang dilakukan itu harus bisa digunakan menjadi bukti. Nah, di sini yang seringkali menjadi masalah adalah ketika untuk dipanggil sidang, gitu ya. Nah, teman-teman psikolog klinis ini tadi karena merasa nggak punya kompetensinya, juga mungkin akhirnya datang ke sidang, ya. Bisa jadi satu, ternyata buktinya tidak cukup. Dua, yang diperiksa atau yang ditangani terbatas ke masalah gangguannya saja, ya. Karena memang kalau klinis bicarakan gangguan saja, tapi dari aspek penegakan hukumnya, dari aspek mencari bukti-bukti dan motif dan bahwa yang bersangkutan adalah korban, itu seringkali perangkat pemeriksaannya nggak ada, gitu, ya kan? Sekali lagi karena dia klinis ya, dia melihat klinis sebagai psikologi klinis sebagai gangguan. Nah, tetapi untuk menempatkan dia sebagai korban, kemudian sebagai ada tindakan kekerasan dan kejahatan itu terutama dengan undang-undang dan lain sebagainya, lalu mengaitkan antara si gangguan ini dengan kasusnya. Nah, ini perlu kompetensi tersebut gitu. Nah, yang seringkali ketika sampai di sidang tadi ya, apapun yang sudah dilakukan tapi tetap dilemahkan karena dianggap tidak kuat. Itu alasannya mengapa ya ini juga yang menjadi PR kami di Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, bahwa sekali lagi setiap psikolog klinis minimal punya kemampuan untuk menangani kasus kekerasan seksual, ya kan? Karena itu pun juga menjadi standar dari Kementerian Kesehatan. Semua psikolog klinis kan adalah tenaga kesehatan, ya. Jadi ada standar untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya kan? Kalaupun dia tidak punya kompetensinya, dia harus bisa merujuk. Jadi jangan sampai korban itu tidak mendapatkan layanan yang seharusnya. Gitu. Jadi psikolog klinis saat ini ada di seluruh rumah sakit di daerah. Ya. RSUD sampai ABC tingkat kabupaten. Puskesmas, kalau puskesmas di Jakarta dan sama di Yogyakarta. Oh, kalau di kabupaten? Di kabupaten tergantung RSUD-nya. Kalau RSUD ABC ada. Biasanya sih ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Oke. Menarik ya. Sahabat hukum,
Bicara kekerasan seksual tentu tidak akan ada habisnya dan ini memang menjadi PR kita semua. Nanti kita akan bahas ini secara maraton karena ini adalah gerakan yang harus menasional kita lakukan, bukan hanya ditangani oleh seorang psikolog saja tapi semua profesi. Jadi harus ikut terlibat di sini. Dan Bu Cassandra, apabila nih ada sahabat hukum kita ya di luar sana mengalami kekerasan seksual atau kejahatan seksual, apa yang harus dilakukan? Yang paling penting adalah cari bantuan. Dan bantuan ini bisa diperoleh di lingkungan Anda, ya, mulai dari puskesmas, rumah sakit, psikolog-psikolog mungkin yang berpraktek pribadi, dan tentu saja kita perlu bantuan lawyer dong ya, untuk bisa mendampingi kasus ini dari awal. Jadi apalagi kalau misalnya tadi juga disebutkan, teman-teman psikolog harus bergandengan tangan dengan teman-teman lawyer, terutama yang berpihak kepada perempuan dan anak terhadap korban, ya, supaya penanganan kasusnya bisa dikawal sejak dini. Karena persoalan yang paling sering terjadi adalah ketika penanganan kejahatan seksual ini tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan dukungan dan bantuan-bantuan yang betul-betul dibutuhkan, sehingga membuat para korban kita mengalami kesulitan dan seringkali mereka akhirnya menyerah karena tidak mendapatkan bantuan dan dukungan yang seharusnya mereka peroleh. Oke. Dan satu lagi, kenapa tadi kita sampaikan bahwa perlu juga bagi Anda korban kekerasan seksual, selain Anda didampingi sejak dini oleh psikolog, juga didampingi oleh lawyer untuk memastikan bahwa semua proses hukum yang Anda lakukan adalah sudah sesuai dengan seharusnya dan menghindarkan Anda dari kebuntuan dalam menghadirkan bukti yang menguatkan laporan Anda. Saya kira itu bincang-bincang kita hari ini, Ibu Cassandra. Terima kasih. Sama-sama Bu Ana. Semoga bermanfaat untuk sahabat hukum semua. Dan ingat, jangan pernah berhenti atau bosan untuk belajar hukum, karena semua lini kehidupan ada aturannya.